Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat yang teman-teman rasakan. Teman-teman di luar sana tuh banyak yang sedang terlilit hutang riba ya teman-teman. Nah, mari kita lihat kehidupan teman-teman yang sedang banyak masalah. Kita lihat yang pertama itu bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Dan yang kedua, seberapa banyak ajaran Rasulullah SAW yang dia kerjakan mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, seperti yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada orang hidupnya penuh dengan masalah, coba lihat. Satu, yang pertama dia lihat bagaimana hubungan dia sama Allah. Yang kedua, seberapa banyak ajaran Nabi SAW yang dia kerjakan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau banyak dilanggar, lebih banyak masalah, insya Allah. Nah, di sini saya akan berbagi kisah keajaiban sholawat. Ini dari Mbak Ayu Andini. Assalamualaikum Mbak Vina. Gini Mbak, aku mau berbagi testimoni berkah sholawat. Gini, pada waktu itu aku kan tanda tangan kontrak ya Mbak di perusahaan terbesar di sini. Gajinya lumayan besar Mbak. Perusahaan ini yang aku impikan dari dulu Mbak. Seminggu sebelum aku interview di perusahaan itu Mbak, temanku dapat panggilan dulu Mbak. Dalam hatiku, ya Allah, kapan ya aku dapat panggilan di perusahaan itu seperti temanku itu. Nah, awalnya aku itu baca sholawat Jibril 1000 kali sehari dan sholawat munjat 500 kali sehari Mbak. Karena aku lihat temanku yang interview duluan, terus kok aku nggak dipanggil-panggil, lalu aku kencengin lagi sholawat Mbak. Aku membaca sholawat Jibril 4444 kali dan sholawat munjat 1000 kali sehari, tapi aku cicil Mbak, hehehe, karena aku kerja. Nah, ternyata temanku yang dapat panggilan duluan interview itu ternyata dikontrak cuma 6 bulan Mbak, dan aku pas tanda tangan kontrak langsung dikontrak oleh perusahaan itu selama 3 tahun Mbak, di perusahaan yang aku impikan dari dulu. Ya Allah Mbak, masih gak percaya. Bersyukur banget Mbak bisa kenal dengan sholawat, bersyukur bisa tahu channelnya Mbak Vina dan Mbak Melisa. Berkat sholawat alhamdulillah saya dapat jodoh, dapat pekerjaan impian, dan alhamdulillah saya dilamar oleh pria idamanku Mbak, dan sekarang alhamdulillah aku udah dilamar sama dia Mbak bulan kemarin, dan alhamdulillah insya Allah juga ya tahun ini aku akan nikah Mbak. Subhanallah, ini menurut saya suatu keajaiban Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ayu Andini. Subhanallah ya teman-teman, benar ya teman-teman. Menurut saya ini adalah suatu keajaiban dari sholawat. Pikiran kita itu adalah doa kita ya teman-teman. Pikiran kita adalah doa kita. Apa yang kita pikirkan itulah doa kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di masa depan kita. Seperti Mbak Andin ini, subhanallah, Mbak Andin ini pertama kali membaca sholawat itu adalah sholawat Jibril 1000 kali sehari dan sholawat munjat 500 kali sehari. Nah, karena Mbak Andin ini pengen dapat pekerjaan di perusahaan yang diimpikan dan pengen
dapat jodoh dengan pria idamannya itu. Kemudian Mbak Andin ini lihat temennya yang diinterview itu, gini dia, loh kok temanku itu diinterview gitu. Kemudian Mbak Andin ini bukannya iri yang negatif ya, ternyata Mbak Andin ini iri yang positif, yang mana Mbak Andin ini semakin kencengin sholawatnya, bukannya ngeluh, ya Allah aku udah sholawatan kok temanku dulu yang dipanggil, nggak gitu. Tapi Mbak Andin ini malah kencengin sholawatnya, yang mana yang awalnya itu Mbak Andin hanya membaca sholawat Jibril 1000 kali yang sallallahu alaihi Muhammad dan sholawat munjat 500 kali sehari. Tapi sama Mbak Andin ini sholawatnya tambah dikencengin, ditambahin menjadi sholawat Jibrilnya menjadi 4444 kali dan sholawat munjiat 1000 kali sehari. Tapi dicicil sama Mbak Andin. Subhanallah, ini bagus loh teman-teman. Kalau lihat orang lain tuh dapat gitu, kok kita belum dapat, dikencengin aja sholawatnya ya teman-teman, seperti Mbak Andin ini. Kemudian temennya itu yang interview duluan itu dikontrak selama 6 bulan, sedangkan Mbak Andin dikontrak 3 tahun oleh perusahaan yang diimpikan tersebut. Mbak Andin ini juga masih belum percaya kalau beliau bekerja di tempat perusahaan yang diimpikan itu. Dan alhamdulillahnya Mbak Andin ini dilamar sama pria idamannya, dan bulan kemarin Mbak Andin ini dilamar sama pria idaman Mbak Andin ini. Dan insya Allah tahun ini berkat sholawat munjiat 1000 kali dan sholawat Jibril 4444 kali ini, Mbak Andin tahun ini beliau akan menikah sama pria idamannya itu. Subhanallah ya teman-teman, itulah keajaiban sholawat. Kalau kita benar-benar punya hajat mendesak, punya keinginan mendesak, ingin punya jodoh, ingin punya keturunan, ingin lunas hutang, ingin terbebas dari hutang riba, ayo teman-teman, gak usah bingung, gak usah cari jalan keluar, gak usah cari solusi, kita banyakin baca sholawat saja. Kita baca sholawat, kita rutinkan, kita istiqomahin baca sholawat munjiat. Insya Allah sholawat munjiat ini adalah sholawat penyelamat bagi kita ya teman-teman. Benar kata Mbak Melisa itu, kalau kita lagi punya hajat, kalau kita punya masalah, seperti Mbak Melisa itu, yang mana Mbak Melisa terkena benjolan di payudaranya. Mbak Melisa itu awalnya juga baca sholawat munjiat itu 500 kali karena Mbak Melisa merasa ada yang kurang nyaman di tubuhnya. Jadi Mbak Melisa tambahin sholawat munjiatnya, dikencengin sholawat munjiat menjadi 1000 kali per hari. Bukan berarti orang yang bersolawat itu nggak punya ujian ya teman-teman. Orang yang baca sholawat itu ada ujian. Walaupun kita baca Al-Quran, baca sholawat, kita dekat Allah, pasti ada ujian ya teman-teman. Jangan sangka kalau aku udah baca sholawat, aku udah sholat tepat waktu, aku udah baca Al-Quran, kok masih diuji. Jangan gitu ya teman-teman. Yang namanya manusia hidup di dunia itu pasti diuji sama Allah ya teman-teman. Namanya hidup di dunia itu kan keras ya, pasti ada ujian. Tapi bedanya kita itu ada ketenangan hati, ada solusi dari Allah, ada jalan keluarnya dari Allah. Kita deketin aja Allah, kita nggak usah nyari yang lain. Kalau kita ada masalah, kita ditagih hutang sama orang seandainya ya, kita baca sholawat aja teman-teman. Nggak usah bingung, nggak usah malu, nggak usah apa kata Allah, ada aja apa kata Allah. Yang penting kita pertama sholat tepat waktu, utamakan sholat tepat waktu ya teman-teman, jangan sampai bolong. Kalau bisa adzan kita sudah ada di atas mimbar, ada di atas sejadah kalau bisa. Kalau untuk kaum laki-laki sholat di masjid. Terus kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Apalagi kalau kita setelah sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, terus kita baca sholat munjiat, kita kencengin baca sholat munjiat, insya Allah 3 hari, 7 hari, 11 hari, 21 hari, 41 hari, nggak sampai 41 hari, insya Allah kita pasti dapat solusi dari Allah, kita dapat jalan keluar dari Allah, kita dapat keajaiban dari Allah berkat sholawat munjiat itu ya teman-teman. Keajaiban sholawat munjiat, rahasia rezeki terus bertambah, kerja apa saja berkah, nikmat terus bertambah. Ingat ya teman-teman, rahasia sholawat, keajaiban sholawat munjiat adalah rahasia rezeki terus bertambah, kerja apa saja berkah, dan nikmat terus bertambah.
Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.